Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apamado amata padang, pamado majuno padang, apamata nak miyanti, ye pamata yatha mata. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Dhammapada Syair 21. Baik, pemirsa UBTV dimanapun berada, pada kesempatan ini saya Pandita Muda Imade Adnyana dari Magabudi. Ya, saya akan menyampaikan tema Dhamma pada kesempatan ini, mindfulness dan kesehatan mental. Sebelum itu, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, kenapa tema ini saya ingin membahas tentang mindfulness dan kesehatan mental? Belakangan ini, ya, saudara-saudara sedama, banyak sekali ya, kita dari generasi muda, ya, maupun kita hidup yang di zaman modern ini yang begitu serba cepat, serba instan, ya, di mana kita dituntut dengan berbagai macam ya kesibukan yang harus kita selesaikan dengan begitu cepat. Nah, banyak sekali ya membuat orang-orang itu ya, mentalnya, batinnya bergejolak juga begitu cepat. Makanya tidak heran sekarang banyak sekali orang-orang yang cepat sekali ya tensinya atau dia mempunyai mental yang begitu cepat marah ya. Kalau kita ketemu sekarang orang-orang di jalan begitu ya, kita di jalan, orang sekarang sudah tidak ada lagi yang mau sabar antri, sabar untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya ya. Itulah kenapa kita harus mindfulness. Mindfulness ini memiliki pemahaman adalah mindful. Jadi kita harus ya meletakkan kesadaran kita dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Kita jarang sekali ya sadar akan apa yang kita lakukan pada saat ini. Ya, karena apa? Karena tuntutan zaman yang begitu luar biasa, kadang-kadang ya satu pekerjaan harus kita selesaikan dan kita sudah harus memikirkan pekerjaan yang lain, ya. Misal ya kita di kampus, kita mendengarkan dosen menyampaikan materi. Ya mungkin secara fisik kita ada di ruangan, tapi secara pikiran belum tentu kita ada di tempat itu. Sering-sering secara fisik manusianya ada di dalam ruangan kampus bersama dengan dosen, tapi pikirannya sudah di luar. Mungkin sudah berpikir, waduh di rumah ini nanti jemuran belum diangkat mungkin, atau mungkin nanti pulang dari kuliah mau ketemu teman-teman, mau makan di mana ya, mau ketemu siapa, mungkin sudah janjian dengan doi ya. Nah, itu sudah tidak lagi sadar dengan apa yang dia lakukan pada saat itu ya. Begitu juga mungkin ya ada materi atau tugas-tugas dari kampus yang diberikan oleh dosen ya. Kadang-kadang ya, dosen memberikan tugas ya, apa yang dijelaskan oleh dosen, tapi karena pikiran kita itu sudah mengembara, sudah memikirkan hal yang lain, kadang kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti keluar dari ruangan ya kita masih bertanya lagi dengan teman, tadi tugasnya apa ya, maksudnya apa ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak mindful ya, kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Nah, itu contoh-contoh hal yang kecil. Begitu juga di dalam rumah, mungkin di keluarga. Kadang-kadang kita ngumpul makan-makan dengan keluarga ya. Kadang kita tidak fokus dengan makanan apa yang kita makan ya.
Kadang kita makan tapi kita masih pegang gadget, ya. Sehingga yang kita makan itu kadang-kadang kita tidak sadar apa yang tadi sudah masuk ke dalam mulut saya, ya, yang sudah saya telan. Karena apa? Sudah asik dengan dunia maya, dengan gadget, ya. Jadi kadang-kadang dia tidak sadar yang masuk ke dalam mulutnya itu belum tentu makanan yang ada di piring. Ya, kadang-kadang mungkin ada temennya yang jahil, ya. Mungkin dia makan karena dia asik lihat gadget, akhirnya makanan yang ada di piring itu diganti dengan makanan lain. Tidak sadar, sadarnya pada saat nanti makanan itu sudah masuk dalam mulut, ya. Wah, ternyata baru sadar dia, ternyata yang dia makan itu bukan makanan yang tadi dia siapkan di piring. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita itu tidak mindful, ya. Begitu juga, ya. Kita mungkin di jalan, ya, kita berkendara, membawa kendaraan seperti sepeda motor atau mobil. Banyak kejadian, ya. Karena mungkin kita sudah buru-buru, ya. Pikiran kita itu sudah harus mencapai sesuatu yang harus kita tuju, sehingga kita tidak perhatian dengan kendaraan yang harusnya kita siapkan. Ya mungkin itu bensinnya habis atau bannya kempes, kita tidak perhatian dengan itu. Sehingga nanti di jalan kendaraannya bisa macet. Nah, oleh karena itu nanti kita akan lanjut setelah kesan-kesan berikut ini. Iya, baik, kita lanjut pemirsa UBI TV. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kita bawa kendaraan, ya, sepeda motor. Kalau kita tidak mindful dengan apa yang kita kendarai pada saat itu, mungkin kita tidak akan mengecek itu bensinnya habis, mungkin bisa bannya kempes. Nanti sudah di jalan itu macet, ya, mogok kendaraannya, sehingga muncullah masalah baru, ya, masalah baru untuk diri kita. Nah, karena kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak mindful, ya. Kita tidak perhatian. Kadang-kadang kita berkendara, ya, sering-sering ini terjadi kepada ibu-ibu, ya. Sennya kanan, beloknya kiri, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak perhatian, tidak mindful, sehingga dia tidak melihat di speedometer itu ini yang nyala rating sebelah mana, ya. Sehingga harusnya rating kanan yang menyala, dia belok sebelah kiri. Sehingga apa? Bisa terjadi kecelakaan. Kadang-kadang juga di jalan, ya. Karena sedang asik berkendara, mungkin kita berpikir, pikiran kita sudah memikirkan yang lain, tapi kita tidak mindful di jalan, ya. Kadang-kadang kendaraan mobil bisa ngerem mendadak. Kendaraan di depan kita bisa ngerem mendadak. Ya, karena kita tidak mindful, apa yang terjadi? Maka kita bisa menabrak kendaraan yang ada di depan, ya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya, karena apa, saudara sekalian? Ya, karena kita tidak pernah membawa diri kita kepada sesuatu yang untuk melihat ke dalam diri kita. Mindful itu, ya saudara sekalian, di mana kita harus sadar sebenarnya apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan saat ini. Ya, kalau di dalam agama Buddha itu sering dijelaskan dengan meditasi. Ya, meditasi itu sebenarnya ya ada dua pengertian kalau di dalam agama Buddha, ya. Ada itu samatha, yaitu meditasi yang dengan konsentrasi pada satu objek, ya. Tapi ada yang vipassana. Vipassana itu melihat segala sesuatu apa yang muncul saat itu, ya. Apa yang muncul pada saat itu, baik itu dari dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita. Nah, meditasi inilah, saudara sekalian, yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan mindful kita, ya. Sehingga
kalau meditasi ini kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kita itu bagaimana caranya untuk meningkatkan mindful ini. Coba kita ambil waktu ya, di tengah-tengah kesibukan kita ya, di tengah-tengah aktivitas kita yang luar biasa, kita duduk sejenak ya. Mungkin kita berhenti sejenak. Handphone yang tadinya mungkin semua ya aktivitas yang buat kita begitu sibuk, kita letakkan sejenak. Coba melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri kita. Untuk apa? Merenung, melihat ke dalam apa yang telah saya lakukan, apa yang kurang dalam diri saya. Introspeksi diri istilahnya ya. Jadi mindfulness itu apa yang sedang saya kerjakan saat ini. Sebenarnya meditasi itu banyak orang mengatakan bahwa meditasi itu harus duduk diam di satu tempat. Sebenarnya bukan seperti itu. Meditasi itu sama dengan mindful ya, hampir mirip. Karena apa? Segala aktivitas yang kita lakukan kalau itu penuh dengan kesadaran, ya itu namanya mindful ya. Itu kita berarti melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesadaran sehingga ya pikiran kita itu tidak berkeliaran, tidak kita melakukan ini pikirannya sudah memikirkan sesuatu yang sangat jauh sekali. Makanya ada istilah yang mengatakan pikiran kita itu seperti arus sungai yang begitu deras, yang begitu kencang, sangat luar biasa. Memang pikiran itu kadang-kadang itu seperti sungai itu kadang-kadang deras, kadang-kadang alirannya ya tidak deras. Alirannya tidak deras seperti apa? Mungkin kalau pada saat kita bangun tidur. Kita bangun tidur, ya mungkin kita udah berpikir, harus sikat gigi, membersihkan tempat tidur, mungkin harus sarapan apa, itu tidak begitu kencang arus pikiran. Tapi pada saat kita sudah mulai mendapatkan tekanan, ya, untuk kita mulai stres, memikirkan sesuatu yang mungkin belum tentu itu terjadi, atau memikirkan sesuatu yang mungkin itu telah berlalu, ya itu akan membuat arus pikiran kita berjalan begitu kencang sekali. Ya, sehingga apa? Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan saat ini, ya. Sehingga apa yang terjadi? Batin kita menjadi cemas, batin kita menjadi gelisah, ya. Sering-sering makanya di dalam Menteri Kesehatan itu dikatakan bahwa 3 dari remaja atau orang dewasa itu 3:1. Jadi 3 dibanding 1 itu istilahnya begini. 3 orang itu kondisinya normal, 1 orang kondisinya depresi. Ya. Nah, karena apa yang terjadi? Kalau orang tidak bisa mengolah batin ini, ya, tidak mindful, sehingga dia gampang sekali untuk mengalami yang namanya depresi, stres, gelisah. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak pernah melihat, apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Dia tidak pernah mindful. Sehingga terjadi begitu kencang gejolak batin, ya. Makanya bisa dibilang, ada orang bilang gejolak batin yang mungkin sudah parah dikatakan ODGJ ya. Orang yang masalah batin itu bilang orang ya istilahnya itu orang gila ya. Tapi ada juga yang mengatakan ODMK ya, orang masalah dengan gangguan kejiwaan. Ya mungkin kalau dengan masalah gangguan kejiwaan, kita pun ini, saya, ya, saudara-saudara sekalian, mungkin mengalami gangguan-gangguan itu. Apa itu? Ya kita kadang mengalami gelisah, kita mungkin pernah stres, kita mungkin pernah depresi. Tapi kita bisa mengatasi hal itu karena apa? Kita mindfulness, tahu caranya bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Nanti solusinya kita akan bahas setelah berikut ini.
Iya, baik, pemirsa UBI TV dimanapun berada, kita akan lanjut ya. Solusi yang bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Buddha. Ya, Sang Buddha sudah mengatakan bahwa hidup kita sebagai manusia itu diliputi oleh yang namanya duka atau penderitaan. Karena apa? Kita hidup sebagai manusia itu dicengkram yang oleh namanya lodomo, katanya, loba, dosa, moha, ya. Loba itu apa? Keserakahan, ya. Karena kita hidup di dunia ini, ya, banyak orang yang masih begitu serakah ya dengan kehidupan ini, ya, serakah dalam hal materi dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita bisa menjabarkan itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang akan membuat hidup kita tidak bahagia, ya. Nah, begitu juga dosa atau kebencian, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita ketemu orang-orang mungkin berdampingan, tidak suka satu dengan yang lain, ya, saling sikut-sikut satu dengan yang lain. Kadang-kadang sekarang itu, ya, orang senggol kita langsung bacok, ya, istilahnya. Senggol, bacok. Kenapa begitu cepat? Karena mereka tidak pernah menyadari, melihat ke dalam diri, apa yang saya lakukan itu bermanfaat atau tidak, merugikan diri saya atau tidak. Dalam istilah Jawanya, iling dan waspada. Iling itu apa? Iling itu kita harus ingat, ya, dari mana kita berasal, ya, dari mana kita berada. Jadi kita harus mengingat itu sehingga kita waspada. Waspada itu dalam artian apa yang kita lakukan ini, ya, membahayakan tidak untuk diri kita atau orang lain. Makanya di dalam agama Buddha solusi yang diberikan adalah kita harus berlatih yang namanya meditasi, ya. Meditasi bukan berarti kita duduk diam, ya, terus tidak melakukan apa-apa. Justru meditasi itu sebenarnya kita mengamati. Mengamati apa? Mengamati gejolak pikiran, batin dan jasmani kita, ya. Yang itu dari pikiran. Ya, itu harus kita amati, karena orang bermeditasi itu jangan berpikir bahwa oh, kita meditasi pasti terbebas dari penderitaan. Tidak. Meditasi itu justru kita harus berhadapan dengan penderitaan. Karena apa? Orang pada saat berlatih meditasi dia akan mengalami bosan, jenuh, sakit. Coba saja kalau kita disuruh bersimpuh umpamanya duduk setengah jam saja, orang yang tidak biasa pasti akan muncul sakit dalam dirinya, kesemutan di kakinya mungkin. Dia sudah gelisah. Tapi orang yang memahami bahwa oh ya, hidup ini adalah duka. Jadi kita harus bisa berdampingan, ya, dengan yang namanya rasa sakit, rasa gelisah, rasa cemas. Itu semua harus kita hadapi. Namun orang yang memiliki mindful di dalam dirinya, dia sudah mengetahui, oh iya, hidup ya seperti ini, ya. Harus kita hadapi, ya, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sehat. Itu semua yang harus kita hadapi dengan batin yang tentram, batin yang damai. Jadi dia tidak akan bergejolak dengan berlebihan kalau dia mengalami hal yang membuat dia menderita. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia mengalami senang, oh, dia juga tidak bersenang-senang dengan secara berlebihan. Nah, orang yang mindful, dia menyadari bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya ini, dia bisa selesaikan dengan batin yang tenang, ya. Kalau ada masalah, dia tidak akan menggebuk-gebuk, dia tidak akan cepat emosi. Karena apa? Dia tahu, oh ya, emosi, saya melakukan sesuatu yang salah, ini tidak menguntungkan bagi saya, ya. Ini justru akan merugikan untuk saya dan orang lain. Dia akan menimbang, ya. Apapun yang dia lakukan, dia akan menimbang-nimbang sebelum dia melakukan sesuatu. Begitu juga, ya. Kalau kita mungkin di jalan ketemu pengendara lain yang tiba-tiba nyalip kita dari samping. Kadang-kadang kalau di Malang itu kan khas, ya, istilah misuh-misuhnya itu, nah, memang tidak saya sebutkan di sini. Nah, itu khas sekali. Nah, kalau orang itu istilahnya punya mindful, oh ya, sabar, tenang, ya. Jadi dia akan mengendalikan dirinya. Kalau dia melakukan misuh-misuh lagi, istilahnya mengumpat seperti yang dilakukan pengendara lain, apa yang terjadi? Nah, akan terjadi keributan.
Jadi keributan yang rugi siapa? Yang rugi dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, ya, mindfulness ini adalah introspeksi, melihat ke dalam diri, kita sadar apa yang kita lakukan pada saat ini, kita fokus apa yang kita kerjakan saat ini, sehingga kita tidak diombang-ambing oleh pikiran kita yang begitu luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan, nikmatilah apa yang kita lakukan pada saat ini. Nikmatilah apa yang kita kerjakan saat ini. Jangan sampai ya apa yang kita kerjakan saat ini kita tidak mindful, tapi pikiran kita sudah berkeliaran kemana-mana, sehingga apa? Batin kita menjadi gelisah, batin kita menjadi tidak tenang. Oleh karena itu coba nanti kita praktekkan di rumah saudara-saudara masing-masing. Coba luangkan waktu 30 menit, ya, letakkan semua kesibukan kita, kembali lihat ke dalam diri kita, mindful ke dalam diri kita. Lihat apa sebenarnya yang sudah saya kerjakan, apa yang mungkin hal-hal yang harus saya perbaiki dalam kehidupan saya ini, sehingga nanti manfaat-manfaat ini kalau sering kita latih, walaupun itu mungkin sehari 30 menit, ya, nanti pasti manfaatnya akan sangat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lebih ya menjadi orang yang punya perasaan, ya, punya batin yang lebih bahagia. Oleh karena itu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa UBI TV dimanapun berada. Akhir kata, sabisata bantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.